2,5 juta rupiah, dia layarnya 14 inch, RAM-nya DDR4 8GB, storage-nya up to 512 GB. Oke, jadi ini adalah Axio Hype 10 yang harganya 2,5 juta rupiah. RAM-nya 8GB DDR4, storage-nya SATA 256GB dan bisa di-upgrade. Ada USB-C-nya juga. Awalnya saya kira dia 10 inch karena Hype 10 ternyata 14 inch. Di harga 2,5 juta aja, barang resmi, bukan barang VI yang garansi distributor. Ini sih terlalu murah kalau kita bandingkan dengan kompetitornya brand lokal ataupun brand internasional yang lain. Awalnya ketika dia datang, saya kira dia bakalan 10 inch lah karena Axio Hype 10. Boxnya nggak usah kita bahas, boxnya Axio Hype emang ciri khasnya kayaknya kayak gini. Dan ada Axio Hype 5 juga yang datang dengan Ryzen 5 yang masih di dalam proses benchmark. Boxnya lebih besar yang Axio Hype 5, jadi awalnya saya kira ya Axio Hype 10 ini berarti 10 inch. Penamaannya kan dari Axio Hype 3 itu untuk Intel Core i3, Axio Hype 5 ada Intel Core i5 sama Ryzen 5, Axio Hype 7, terus Axio Hype 10. Nah, saya pikir Axio Hype 10 ini yang paling flagshipnya gitu dari seri Hype. Ternyata ini yang paling murahnya ya. Ada Axio Hype 1 dan Axio Hype 10. Yang kalau saya baca di Kompas sih perbedaannya cuma di memori RAM DDR4 sama dia dual SATA storage. Kalau yang Axio Hype 1 itu cuma satu doang SATA-nya. Tapi kan penamanya jadi agak membingungkan ya. Tapi walaupun membingungkan kalau kita lihat harganya yang cuma 2,5 juta rupiah, Axio ini jadi laptop 14 inch yang paling worth it dan paling murah menurut saya. Walaupun secara prosesor dia masih pakai Intel Celeron N4020. Tapi spesifikasi seperti ini kalau kita lihat di e-commerce, kita ketikkan aja lah spesifikasi keywordnya yang sama persis sama Axio. Selain Axio ini ya untuk harga-harga brand kompetitornya, apalagi brand internasional itu pasti di atas 4 juta rupiah. Tapi pertanyaannya apakah 2,5 jutanya ini benar-benar nggak ada yang dipangkas? Karena seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kalau dia harganya paling murah, kita sebagai calon pembeli itu harus tanda tanya. Ini kenapa kok dia murah? Apalagi murahnya ini dari gap 4 juta ke 2,5 juta rupiah. Kalau dibilang ada yang dipangkas, ada sih. Terutama di bagian yang biasanya saya sering pakai, yaitu layar. Ya brand-brand Taiwan, brand-brand internasional yang harga 4 juta pakai N4020. Biasanya minimal itu layarnya ada di Full HD walaupun TN. Sedangkan Axio Hype 10 ini dia memang punya dimensi 14 inch, tapi untuk layarnya dia masih XD, belum Full HD dan layarnya pun pakai panel TN. Jadi kalau kalian lihat, nah kayak gini aja, udah ada perbedaan warna. Dan karena saya pribadi sering banget laptopan, entah kenapa saya nggak suka gitu sama layar TN. Tapi kalau kita mengingat harganya yang 2,5 juta rupiah, ya kita nggak bisa komplain ya. Karena kalau kita komplain, Axio bakal bilang udah murah, bawel lagi. Oh ya, BTW untuk yang harga 2,5 juta ini untuk varian yang DOS ya. Jadi dia ada dua varian. Yang DOS itu 2599, tapi di e-commerce harganya biasanya lebih rendah. Terus yang pakai Windows 11 itu di 2899. Jadi selisihnya sekitar Rp300.000. Kalian suka yang mana ya? Kalau budgetnya mepet ya pakai DOS. DOS itu bisa pakai Linux atau kalian bisa pakai, ya tanya banyak petani lah ya. Kalian tanya sendiri aja lah. Tapi selain dua sektor yang dipangkas tadi, layar dan juga operating systemnya yang masih kosongan atau biasa disebut dengan DOS, saya kira bakalan ada yang dipangkas lainnya ya. Ternyata enggak. Desainnya pun saya juga suka karena sekarang desainnya itu pakai X kayak gini aja, simple, dan kalau kalian lihat, wah, kayak nggak kelihatan laptop 2 jutaan ya punyanya Axio sekarang. Ya 4 juta masih oke lah. Dan secara build quality pun juga udah bukan kayak Axio MyBook 14F yang, maaf ya Axio ya, kayak kerasa ringkih banget. Ini udah, walaupun ada beberapa area kopong, tapi lebih kerasa solid ketimbang yang Axio MyBook zaman dulu. Untuk trackpadnya juga kalau kalian lihat dia gede banget ya. Trackpadnya udah kayak trackpad-trackpadnya MacBook. Keyboard juga udah nyaman sekarang dengan travel distance-nya 1,5 mm. Ya kalau dibilang nyamannya di kelas flagship, enggak juga. Kelasnya ini kelas-kelas entry level 4 jutaan keyboardnya. Terus untuk varian warnanya dia ada dua kalau saya nggak salah ya. Ada yang silver sama yang agak gold kecoklat-coklatan ini. Untuk portnya dia juga lengkap nih. Portnya itu ada di sebelah kiri ada audio jack, ada HDMI, ada USB 3.0 dan ada USB-C. Biasanya laptop-laptop di 2 juta kayak
Contohnya yang itu pun nggak resmi ya. Kalau kalian ingat kita pernah bahas Jumper, itu harganya 2 juta sekian lah. Itu RAM-nya DDR3 dan seterusnya pakai SATA 256. Nah ini 2.500.000 RAM-nya DDR4 8 GB. Terus juga ada audio jack, di sebelah kanan ada Kensington lock, ada USB 2.0 dan 3.0 lagi dan USB-C lagi. Jadi USB-C-nya ada 2. Sayangnya untuk USB-C-nya ini nggak bisa untuk power delivery. Jadi dia cuma bisa untuk transfer data aja. Jadi kalau kalian tanya apakah bisa digunakan untuk ngecas, si Axio-nya ini kalau kita pakai chargernya smartphone yang udah USB-C, jawabannya belum bisa ya. Dia cuma bisa transfer data aja. Lanjut kita bahas spesifikasi layarnya yang masih SDTN tadi. Ketika kita cek pakai device kita, dia itu punya 65% sRGB, 49% Adobe RGB, P3-nya ada di 48%. Untuk storage-nya, karena dia di box-nya aja udah tertulis ya. Di box-nya ini tertulis M.2 SATA, jadi harus diingat M.2 SATA, bukan M.2 NVMe. Kalau NVMe itu ada Gen 2, Gen 3, Gen 4 yang speednya biasanya kalau sampai Gen 4 itu bisa 6000 Mbps. Tapi kalau SATA speednya ya di kisaran 500 Mbps. Dan Axio Hype 10 ini ketika kita tes speednya itu read-nya sekitar 550, write-nya sekitar 500 Mbps. Tapi kalau si Axio Hype 10 ini digunakan untuk yang ringan-ringan aja ya. Contohnya ketika kita tes untuk PowerPoint 150 slide kita ekspor ke PDF itu dia mampu merender atau mampu menyelesaikan dalam waktu 49 detik aja. Kalau kita gunakan untuk randomize data XL yang banyak kayak benchmark kita ini, itu butuh waktu sekitar 259 detik. Ya masih oke sih kalau kita gunakan untuk kebutuhan Office. Tadi udah disempet tes sama Yanza Premiere Pro, terus tiba-tiba dia bilang, Mas Premiere Pro-nya nggak usah dites ya karena kayaknya terlalu lama ya. Mungkin sekitar setengah jam lebih lah kalau kita ekspor 4K. Jadi ya untuk Premiere Pro cari laptop lain lah. Atau mungkin bisa cari aplikasi lain yang lebih ringan. Kayak contohnya sekarang ada CapCut. CapCut itu juga lebih ringan untuk aplikasi editing foto. Jangan Photoshop kalau pakai prosesor yang 2 core kayak gini, pakainya itu bisa pakai Canva. Karena kan dibantu sama servernya Canva ya. Asalkan internetnya kenceng, jadi bisa lah. Untuk WiFi, ngomongin internet, dia WiFi-nya pakai WiFi 5 yang ya harga 2 juta, WiFi 5 masih oke. Kalau untuk tuningannya, si N4020 ini ketika dites di Cinebench R15, single core-nya itu dia dapatnya 70 poin, kalau multi-core-nya di 108 poin. Ya standarnya Intel Celeron N4020 lah. Kalau kalian tanya apakah dia bisa digunakan untuk main game tertentu. Kalau di game Point Blank ketika kita coba tadi dia lancar, tapi sayangnya entah kenapa MS Afterburner-nya itu nggak mau nge-lock datanya. Jadi kita nggak tahu berapa FPS-nya. Tapi kalau feel ketika mainnya sekitar ya 40-60 FPS lah, masih aman. Tapi game lain nggak kuat. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Axio Hype 10 yang kesimpulannya sebenarnya dengan harga 2,5 juta ini laptop ini buat siapa? Nah kalau harga 2,5 juta ini bisa digunakan untuk yang mungkin lagi transform dari tablet ke laptop, yang butuh terbiasa adaptasi untuk ke laptop, atau yang intinya budgetnya benar-benar minim untuk laptop ya. 2,5 juta, kelebihannya kita dapat RAM yang 8GB DDR4 yang biasanya brand lain aja dapatnya 4GB DDR3, ini dapatnya 8GB DDR4. Storage-nya juga nggak pakai hard disk ya. Walaupun masih SATA, tapi masih SSD lah. Oke lah dengan 256GB. Dan kita masih bisa upgrade juga untuk storage-nya. RAM-nya kalau mau di-upgrade juga bisa, karena RAM-nya ini nggak LP, jadi nggak onboard DDR4. Kalau mau upgrade bisa, tapi sayang lah 8GB untuk N4020 itu udah cukup. Kalau di-upgrade terlalu gede pun juga menurut saya bakalan bottleneck di prosesornya. Kelebihan lain di harga segini, desainnya sekarang Axio juga menurut saya nggak terlalu malu-maluin. Varian warnanya dia ada titanium dan juga midnight, tapi titaniumnya beda ya. Jangan dipikir titaniumnya kayak di iPhone 15 Pro Max sama siapa namanya? Samsung S24 Ultra, karena cuman warnanya aja, bukan pakai bahan titanium. Nama warnanya itu titanium. Ini ada titanium. Ya oke lah titanium. Kelebihan lain untuk konektivitasnya, USB-C-nya udah ada dengan 2 USB-C, walaupun USB-C-nya ini cuma transfer data aja, tapi untuk konektivitas di harga segini menurut saya udah cukup lengkap. Kalau apa yang dipangkas dan menjadi kekurangan dari Axio Hype 10 ini, kalau kalian terlalu awam dengan operating system, nggak tahu gimana caranya bertani, ya kalian beli yang versi Windows ya, yang 2899. Tapi kalau kalian tahu, kalian bisa pakai Linux yang dia lebih ringan, atau bisa pakai operating system yang kalian suka, bisa disesuaikan. Jadi kekurangannya sih, kalau di harga segitu, dia belum ada OS, terus layarnya sayangnya masih XD. Full XD TN sama aja sih. Jadi menurut saya XD TN ya pilihan yang tepat lah buat Axio, biar harganya itu bisa dipangkas jadi 2,5 juta rupiah. Dan intinya dengan harga 2,5 juta, Axio Hype 10 ini
bisa menjadi rekomendasi yang sangat-sangat menarik di kelas harganya. Kalau dulu banyak teman saya yang tanya, ada nggak laptop 2 jutaan? Saya pasti selalu jawab nggak ada, karena menurut saya nggak ada yang menarik. Tapi kalau sekarang ada yang tanya lagi, ada nggak laptop harga 2 jutaan yang bagus? Langsung saya jawab, ada. Axio Hype 10. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.